Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih kepada pembicara satu dari tim pemerintah, Dewan yang terhormat. Mari kita telah kembali mosi hari ini, yaitu Dewan ini mendukung adanya hak lembar anyar. Sebagai tim oposisi, kami menolak dengan tegas mosi ini atas dasar bahwa hak ini meskipun terlihat progresif di permukaan, justru menghadirkan lebih banyak masalah daripada solusi. Rekan-rekan semua, mari kita pahami dulu apa yang sedang kita perdebatkan di sini. Mosi ini mengusulkan pemberian hak lembar anyar, yaitu kesempatan untuk menghapus catatan kriminal seseorang di masa lalu. Pemerintah mengklaim ini adalah langkah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi mantan narapidana. Namun, apakah langkah ini benar-benar adil dan memberikan solusi yang terbaik? Apakah ini tidak akan mengabaikan hak korban dan menciptakan dampak buruk pada masyarakat? Sebagai tim oposisi, kami akan menunjukkan dan membuktikan bahwa mosi ini penuh resiko dan juga kontraproduktif. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengapa hak lembar anyar tidak hanya cacat secara prinsip, tapi juga sangat problematik dan juga problematik secara praktikal. Yang pertama adalah hakikat keadilan dan juga tanggung jawab. Kami memahami bahwa orang yang reputasi tercemar sering menghadapi kesulitan untuk kembali ke masyarakat. Namun, apakah solusi masalah dari masalah ini adalah memberikan mereka jalan keluar dengan memutus seluruh hubungan dengan masa lalu mereka? Kami katakan jawabannya ialah tidak. Tim pemerintah mengatakan bahwa hak lembar anyar mendukung konsep pemaaf dan sesuai dengan nilai hak asasi manusia. Namun, kami menilai hal ini justru sebaliknya. Yaitu berbanding terbalik. Hak ini menciptakan ketidakadilan dengan memberikan individu memutuskan seluruh tanggung jawab dari identitas lamanya, termasuk hutang, hak waris, dan bahkan hak miliknya. Pertama, prinsip keadilan sosial mengharuskan setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi yang telah mereka lakukan, bukan melarikan diri dari tanggung jawab tersebut. Hak lembar anyar justru menciptakan jalan pintas bagi orang-orang untuk meninggalkan kewajiban moral dan hukum mereka. Kedua, pemberlakuan identitas baru secara permanen melanggar hak masyarakat untuk mengetahui latar belakang seseorang, terutama jika individu tersebut pernah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran serius. Kami tidak bisa menyebut ini sebagai keadilan bagi pihak yang dirugikan, seperti korban kejahatan ataupun kreditur. Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik secara hukum maupun secara sosial. Memberikan hak lembar anyar berarti memberi seseorang kebebasan untuk lari dari konsekuensi sosial dari perbuatannya tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan, yaitu bahwa setiap individu harus bertanggung jawab penuh atas dampak dari tindakan yang mereka lakukan terhadap orang lain. Jika seseorang memiliki reputasi buruk karena tindakan kriminalnya, maka perubahan tidak datang dengan melarikan diri, tapi dengan membuktikan perubahan tersebut kepada masyarakat. Pemerintah saat ini sudah menyediakan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para mantan narapidana, seperti pelatihan kerja dan pendampingan psikologis. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem ini, bukan malah menciptakan sistem baru yang justru melemahkan rasa tanggung jawab dari para individu tersebut. Yang kedua adalah risiko penyalahgunaan dan ketidakadilan sosial. Hak lembar anyar juga membuka peluang besar untuk penyalahgunaan. Meski diatur dengan ketat, individu dengan niat jahat dapat menggunakan hak ini untuk menghindari tanggung jawab mereka. Misalnya seorang pengusaha yang merugikan banyak orang melalui penipuan bisa saja mengajukan hak lembar anyar dan hidup nyaman tanpa menanggung akibat dari tindakannya tersebut. Di sini kami ingin menegaskan bahwa tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kebijakan ini efektif dan aman berada pada pihak pemerintah. Mereka harus membuktikan bahwa hak lembar anyar tidak akan disalahgunakan dan bahwa hal ini akan memberi dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Sejauh ini tim pemerintah belum bisa menunjukkan bukti yang cukup untuk membenarkan penerapan akan kebijakan ini. Kami juga mempertanyakan bagaimana hak ini akan mempengaruhi ke pihak-pihak lain yang dirugikan oleh identitas lama seseorang. Bagaimana dengan korban kejahatan? Apakah mereka harus menerima bahwa pelaku dapat memulai hidup baru sementara luka yang mereka alami tetap ada? Hal ini menunjukkan bahwa hak lembar anyar lebih condong melindungi para pelaku dibandingkan ketimbang para korban. 3 alternatif solusi yang lebih realistis dan juga berkeadilan. Kami tidak menutup mata terhadap kesulitan yang dihadapi oleh individu dengan reputasi buruk. Namun, solusi yang lebih baik adalah memperkuat program reintegrasi sosial yang sudah ada, bukan memberikan jalan pintas seperti hak lembar anyar tersebut, teman-teman. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan lebih banyak pelatihan kerja, program rehabilitasi psikologis, dan kampanye untuk mengubah stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Jika pemerintah serius ingin membantu mereka ingin berubah, maka pendekatan ini jauh lebih adil
jauh lebih adil dan realistis daripada memberi mereka hak untuk menghapus identitas lama mereka. Kami mengusulkan untuk memperkuat sistem yang ada dan menambah sumber daya untuk membantu individu yang benar-benar berusaha untuk berubah, bukan memberi mereka cara cepat untuk lari dari masa lalu mereka. Yang keempat adalah dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dewan yang terhormat, hak lembar anyar juga berpotensi merusak tatanan sosial ketika masyarakat tahu bahwa individu bisa melarikan diri dari konsekuensi masa lalu mereka. Ini dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan sosial pada masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap keadilan adalah fondasi dari tatanan sosial yang sehat. Jika kepercayaan ini hancur, maka kita justru menciptakan masyarakat yang lebih terpecah dan juga tidak stabil, bukan? Selain itu, hak ini menciptakan ilusi bahwa perubahan hanya bisa terjadi dengan menghapus masa lalu, padahal perubahan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi masa lalu, belajar darinya, mendukung proses ini. Berarti melainkan memberikan jaminan merugikan. Jika mendukung proses ini berarti melainkan memberikan jalan pintas yang merugikan. Jika kebijakan ini diterapkan, kita bisa melihat dampak jangka panjangnya dalam bentuk masyarakat yang lebih tidak percaya satu sama lain. Masyarakat akan mulai mempertanyakan apakah orang yang mereka temui benar-benar memiliki integritas ataukah mereka hanya menyembunyikan masa lalu mereka yang kejam. Yang kelam, sebagai penutup, tim oposisi percaya bahwa hak lembar anyar bukanlah solusi yang tepat untuk masalah reintegrasi sosial. Hak ini bertentangan dengan prinsip keadilan, membuka peluang penyalahgunaan, menciptakan ketidakadilan sosial, dan merusak tatanan masyarakat dalam jangka panjang. Kami mendukung pendekatan yang lebih realistis dan berkeadilan melalui penguatan program, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Karena itu kami menolak mosi ini dengan sangat tegas. Terima kasih.